Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis grafimetri. Nah, grafimetri berasal dari dua suku kata yaitu grafi dan juga metri. Grafi atau graviti dapat diartikan sebagai berat, sedangkan metri dapat diartikan sebagai suatu pengukuran. Jadi, artian gravimetri sendiri merupakan sebuah proses analisis kuantitatif dari suatu senyawa atau unsur yang berdasarkan pada pengukuran berat dari suatu analit. Nah, analit sendiri dapat diartikan sebagai suatu zat akan em, yang akan dilakukan proses analisa, sedangkan zat yang mengandung analit biasanya disebut dengan sampel. Prinsip dasar dari gravimetri. Nah, agar penetapan kualitas analit dalam metode gravimetri mencapai hasil yang mendekati nilai sebenarnya, biasanya harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah proses pemisahan atau pengendapan analit dari komponen lainnya berlangsung sempurna. Yang kedua adalah pengendapan analit yang dihasilkan diketahui dengan tepat komposisinya dan memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga zat tidak bercampur dengan zat pengotor. Ada tiga syarat penting dalam melakukan proses gravimetri. Yang pertama adalah ketika melakukan proses pengendapan, unsur atau senyawa yang diendapkan harus terendap secara sempurna. Yang kedua adalah ketika melakukan proses pengendapan, harus diketahui terlebih dahulu dengan pasti rumus molekul daripada zat analit yang digunakan. Dan yang terakhir, endapan harus bersifat murni. Endapan yang dihasilkan harus bersifat murni agar mudah ketika melakukan proses penimbangan. Nah, ada tiga metode yang biasanya digunakan dalam gravimetri. Yang pertama adalah metode penguapan. Biasanya misalnya digunakan untuk menentukan kadar air, contohnya air kristal atau air yang sudah berada di dalam suatu spesies. Yang kedua adalah metode pengenceran, di mana biasanya digunakan reaksi yang akan menghasilkan endapan dengan zat yang dianalisa sehingga zat akan mudah dipisahkan dengan cara penyaringan. Dan yang terakhir adalah metode elektrolisis. Biasanya zat yang akan dianalisa akan ditempatkan di dalam sel elektrolisis terlebih dahulu sehingga logam yang mengendap pada katoda dapat ditimbang. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang biasanya digunakan dalam analisis gravimetri. Yang pertama adalah langkah persiapan larutan sampel. Setelah larutan sampel disiapkan, selanjutnya dilakukan proses pengendapan. Pengendapan daripada larutan sampel. Biasanya proses ini dilakukan dengan menambahkan pereaksi ke dalam sampel sehingga akan dihasilkan endapan. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan. Nah, biasanya proses penyaringan ini menggunakan bantuan daripada kertas saring dan juga corong. Proses selanjutnya adalah pencucian, di mana proses ini ditujukan untuk memeriksa kebersihan daripada sampel dan juga endapan. Yang kelima adalah proses pengeringan atau pemijaran. Nah, proses ini juga menggunakan kertas saring. Caranya, yang pertama melipat kertas saring yang telah ada endapannya, lalu mengabukan kertas saring ke dalam cawan porselen yang mana bobotnya konstan. Dan yang ketiga adalah memincarkan endapan sampai beratnya menjadi konstan. Setelah itu dilakukan proses penimbangan. Lalu setelah penimbangan dilakukan proses perhitungan. Nah, alat-alat yang biasanya digunakan dalam proses analisa gravimetri yang pertama adalah cawan kurs, di mana alat ini digunakan untuk memijarkan zat. Yang kedua adalah desikator, yang mana digunakan untuk menyeimbangkan benda dengan suatu lingkungan atmosfer yang dapat dikendalikan. Yang ketiga adalah pipet volumetri. Nah, berikut ini adalah jurnal yang saya gunakan dalam contoh pengaplikasian dalam metode gravimetri. Di sini jurnalnya penetapan kadar air simplicia daun kemangi atau Ocimum bacillium L berdasarkan perbedaan metode pengeringan. Nah, alasan digunakannya metode gravimetri dalam penelitian ini yang adalah uh, caranya cara daripada metode gravimetri ini sederhana dan juga hemat biaya. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.